Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak misalnya, tahu istri kita kan, istri kita ini kadang-kadang ada yang merepet-merepet, yang sering merepet meskipun merepetnya itu tidak didengar. Ada yang sering-sering asal merepet saja, asal ngomel aja. Ada model istri yang begitu. Maka kita sebagai pak suami pahami dia, jangan sampai dia merepet-merepet. Kasih tahu dengan baik. Jangan istri merepet, istri ngomel, kita ikut ngomel. Apa bedanya kita dengan istri? Istri ngomel karena dia seorang perempuan, jiwanya beda. Itu sebabnya tali nikah, tali akad nikah dipegang oleh laki-laki. Kalau misalkan dipegang oleh perempuan, 3 kali kita ditalak sehari. Bahkan 10 kali sehari kita ditalak. Kesal sedikit, kau kutalak. Kesal sedikit, kau kutalak. Nah, itu perempuan. Karena kalau nggak diungkapkan, nggak senang dia. Maka maklumi dia. Ajari dia, nasihati dia. Coba bayangkan, tidak sedikit para perempuan ketika berkelahi dengan suami, pulangkan aku ke rumah orang tuaku, kau tidak bertanggung jawab. Padahal Bu, kita sampai menikah itu karena apa? Saling cinta. Awal menikah, sayang kau di mana? Tersandung istri, aduh hati-hati saya, baru menikah. Saking cintanya kita, saking saling sayangnya kita. Tapi setelah setahun tersandung istri, itulah matamu itu nggak hati-hati. Dari sanalah istri itu merasa tidak disayang. Akhirnya kita sebagai suami tidak dihormati. Apa maksud perkataan ini? Jika ingin dihargai, jika ingin dihormati, sayangi mereka. Mereka dilepas oleh ayah-ayahnya kepada kita semua, kepada bapak, kepada saya, udah besar. Dulu waktu kecil, waktu dipakein popok, waktu dimandikan, waktu dibesarkan, waktu disekolahkan, bapaknya atau mertua kita tidak pernah meminta bantu dari kita. Lu kan nanti mau jadi suaminya anak gua nih. Nggak ada orang tua begitu. Karena jodoh tak ada yang tahu. Setelah mereka besar, mereka kasih ke kita. Siapa yang dilayani oleh istri? Suami. Bahkan bapaknya lagi sakit keras pun, maka lebih wajib istri mengurus suami. Saking hebatnya mertua kita, dia menyerahkan anaknya yang begitu disayanginya. Kau jaga anakku, didik anakku, bawa dia ke surganya Allah. Ini pesan setiap ayah pasti berpesan begitu. Tanpa terkecuali bapak-bapak yang ada di sini. Maka mungkin tak mau kan kalau anaknya dibawa ke kemungkaran oleh suaminya kalau punya anak? Pasti kan Pak? Pasti. Jika misalkan nanti bapak punya menantu, lalu menantu bapak membawa anak bapak ke lubang dosa yang sangat besar, marah nggak kira-kira? Marah nggak Pak? Marah. Karena sudah kita didik dengan baik, kita sudah besarkan dengan jerih payah yang luar biasa. Tiba-tiba sudah besar, dibawa ke nikmat Allah yang luar biasa tidak bisa terjaga. Maksudnya nikmat apa? Ke lembah hina, ke lembah dosa. Karena begitu nikmat dirasakan oleh manusia yang namanya lembah hina dan lembah dosa ini. Kenapa? Karena bermain dengan nafsu. Setan berbisik, terus lakukan supaya ada teman saya nanti di neraka. Setan berbisik begitu. Maka marilah kita menjaga hubungan antara kita sebagai suami dengan kita sebagai istri. Jadi kalau misalkan istri sudah tidak menghormati suami, maka suami pun tidak akan pernah menyayangi istri. Istri kalau ingin disayangi, maka hormati suami. Suami kalau ingin dihargai, maka sayangi istri. Bagaimana cara menyayangi mereka? Berkata-katalah dengan kata-kata yang baik. Ingat, ada dicontohkan oleh baginda Nabi. Setiap berkata-kata dengan istrinya, dia tidak mengatakan, kan nama istri beliau adalah Aisyah. Kalau orang Lombok, nama istri Aisyah, suami manggil Icek. Itu orang Lombok. Kalau orang Batam nggak tahu saya, ada panggilan khusus itu istri. Icok, di mana kamu Icok? Orang Lombok kalau namanya Aisyah begitu. Tapi baginda Nabi apakah mengatakan itu? Tidak. Ya Humairah, hai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kalau kata-kata lainnya, hai istriku yang paling cantik di dunia, laksana bidadari. Begitulah umpamanya.